melaporkan sebuah rumah sakit swasta beserta dokter dan susternya atas dugaan penelantaran terhadap ibundanya. Rabu kemarin penyanyi dangdut Roro Fitria dimintai keterangannya oleh pihak Polda Metro Jaya. Roro dimintai keterangan seputar kejadian yang dialami Retno Winingsih ibundanya yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, padahal ibunda tercintanya merupakan pasien tetap di rumah sakit tersebut. Roro mendapat 18 pertanyaan dari aparat kepolisian ketika dimintai keterangan terkait kasus yang dilaporkannya itu. Jadi pada siang hari ini saya bersama tim kuasa hukum saya mendatangi Kepolisian Polda Metro Jaya, Kriminal Umum, berkenaan dengan gugatan pidana yang telah kami layangkan beberapa saat yang lalu. Jadi agendanya hari ini adalah saya diminta keterangan berkenaan dua pasal ya. Kalau yang kemarin sudah yang tentang pasal yang tindak kriminal khusus, yang sekarang tindak kriminal umum. Tadi kurang lebih ada 18 pertanyaan yang diberikan kepada saya berkenaan dengan tindak penelantaran ibunda saya terhadap oknum rumah sakit J dan juga dokter spesialis syaraf SH dan juga suster M. Jadi di situ saya ditanya kronologis apa yang terjadi sebenarnya, dari item per itemnya saya jawab alhamdulillah dengan lancar, dan juga dari kronologis juga ibunda saya adalah member atau pasien tetap selama 4 tahun di rumah sakit tersebut, tapi tidak diberikan pelayanan yang baik. Roro sepertinya melihat etiket tidak baik dari pihak rumah sakit. Hal itu setidaknya ia rasakan beberapa waktu lalu setelah dirinya melapor ke polisi. Roro diminta menyelesaikan masalah secara internal, namun ia diminta tidak boleh menggunakan jasa pengacara. Jadi ada salah satu dokter, kebetulan saya tidak bisa menyebutkan di sini karena itu privasi, yang menyampaikan kepada saya supaya dari pihak rumah sakit maupun dokter yang bersangkutan, karena kebetulan bunda dirawat di 4 dokter di rumah sakit tersebut. Jadi ada salah satu dokter yang bukannya tolong secara person, jadi tanpa didampingi lawyer. Jadi ya saya sangat berkeberatan karena ya memang ini segala sesuatunya saya sudah melimpahkan oleh tim kuasa hukum saya, kurang lebih dari H-20 dari tim Bapak ini juga ada beberapa gitu. Jadi sangat banyak karena ini saya melihat ini case yang sangat vital ya, menyangkut nyawa bunda saya, tapi malah tidak direspon dengan baik dari pihak rumah sakit. Tetap di rumah sakit yang dimaksud, Roro menjelaskan jika seharusnya ibundanya mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak rumah sakit. Namun pada kenyataan yang didapatnya, Roro melihat ibundanya tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. Roro sendiri menjelaskan jika ia sudah melakukan prosedur yang benar ketika membawa ibundanya ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Tidak masuk logika ya mas, karena ibunda itu dirawat di rumah sakit tersebut selama 4 tahun. Jadi seharusnya mendapatkan privilege dong, seharusnya lebih diutamakan gitu. Cuman apa yang terjadi faktanya malah ditolak gitu. Jadi di sini saya sangat menyayangkan gitu. Saya pribadi yang alhamdulillah bisa membayar dengan dana pribadi saja ditolak, diperlakukan seperti ini. Notabene saya sudah melakukan prosedur yang benar, mendaftarkan dulu sehari sebelumnya, bahkan saya sudah membayar lunas cek laboratorium. Atas perlakuan dari pihak rumah sakit yang dilaporkannya, Roro mengaku mengalami banyak kerugian, baik itu secara moral maupun material. Selain itu, Roro juga merasa iba kepada ibundanya karena kondisi kesehatannya semakin menurun. Jadi dari menilik kasus ini ada 2 poin pendekatannya, yaitu moral maupun material. Moral bagi saya itu sangat jauh tidak berbanding harganya ya, dari kondisi fisik bunda yang lambat laun makin melemah. Jadi sekarang udah duduk aja agak susah. Kemarin bunda di BAP dan juga dimintain keterangan interview oleh penyidik kepolisian tentang tindak kriminal khusus gitu, dari polisi yang datang ke rumah saya karena tidak memungkinkan bunda duduk terlalu lama atau berpergian, itu sudah mungkin gitu. Jadi
dari kondisi bunda yang makin hari makin melemah, terus udah gitu juga psikologi beliau, psikologi saya, psikologi keluarga besar saya juga sangat-sangat prihatin. Itu yang dari pendekatan moral ya. Untuk imaterial, untuk materialnya adalah saya beberapa juga agenda schedule off air saya, syuting di beberapa titik di luar kota juga dengan terpaksa saya cancel dan malah Kak. Iya, sekarang ini kasusnya kan juga sudah ditangani oleh kepolisian dan tadi juga Roro Fitria sudah bicara. Begitu serius ya, karena memang kita jarang sekali melihat Roro Fitria seserius ini ya pemirsa ya. Kita berharap semoga kasusnya menemukan titik terang yang baik, bisa diselesaikan juga dengan baik. Dan untuk Ibunda Roro Fitria, semoga Bunda cepat sembuh, selalu sehat ya. Dan baiklah pemirsa, selanjutnya ini akan ada asyara yang menggelar tahlilan hari ketiga kepergian sang ayahanda. Informasi akan kami hadirkan saat lagi, tetap di Insert Pagi. Enakan juga sih, jadi ada ini. Jadi tahlil juga banget disertain sama anak yatim juga, karena kan ya doa anak yatim kan juga mustajab. Mudah-mudahan bisa terangin kuburan papa. Sejak kepergian almarhum Ismail untuk selama-lamanya, nampaknya raut duka hingga kini masih menyelimuti wajah Asya. Bagaimana tidak, bila usai menggelar tahlil kemarin, seketika Asya terkenang akan sosok ayah tercintanya. Air matanya semakin tak kuasa terbendung ketika ibundanya menceritakan betapa dekatnya Asya dengan almarhum hingga tutup usia. Bahkan, di akun Instagram pribadinya ia sempat memposting sebuah video yang berisi beberapa foto kebersamaannya dengan almarhum. Papahnya Asa yang paling dia sayang memang Asa tuh sejak masih kecil sampai dia besar itu selalu dimasakin, disuapin sampai dia gadis. Jadi mungkin itu yang nggak pernah bisa dilupakan sosok papahnya. Jadi emang terlalu cinta sama Asa, karena papahnya juga sama dia lagi tidur, dia nggak mau makan kalau kan papahnya suap sampai besar, sampai dia gadis. Begitu juga sekolah apa kalau kan karena papanya nggak mau gitu. Jadi segalanya tuh papanya keras tapi sangat mencintai dia, keras tapi ngedidik anak. Cuma itu terlalu cinta. Begitu juga si Asanya tuh berat kalau sama bapaknya, kalau apa-apa papa gitu. Jadi itulah sampai mau tutup mata pun masih mengharapkan Asa datang. Dia nanya, papa saya nggak mau caca nganggur. Saya nggak mau caca nganggur. Artinya tuh memang bapaknya berat banget. Kesian bapaknya sampai mau tutup mata juga dia begini, tunggu caca datang dulu. Masih nggak mau ditutup matanya sampai dia harus datang. Dia mau umurnya udah sampai. Kenangan akan sosok Ismail semasa hidup pun masih terekam jelas di ingatan Asya dan ibunda. Bagaimana tidak, sebelum almarhum tutup usia, Asya dan keluarga sempat menghabiskan waktu bersama untuk merayakan pertambahan usia Asya yang ke-29 tahun. Waktu minggu lalu sebelum meninggal tuh memang bahagia banget deh di kolam renang ya Cah. Kelihatan gitu bahagianya dikumpul sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya. Udah kelihatan banget bahagianya gitu. Ya kita nggak sangka juga ya kalau bakal ditinggalin.
selama-lamanya, namun Asya tak bisa terus meratapi kesedihannya berlarut-larut. Bahkan belum bisa bagian apa. Itu aja. Saya rasa ini belum cukup aja. Yang membutuhkan saya. Terus ketika ya halayak kami, ya misalnya ya pemirsa segala macam itu juga masih harus berkarya, masih pengen nyenengin orang banyak gitu. Sedih sih, aku nggak mau saya harus jalanin sekuat, nggak kuat saya harus jalanin sekuat tenaga saya. Ya, kehilangan orang-orang yang dicintai itu memang sangat-sangat berat sekali rasanya, dan kita sama-sama